Karena gini, buat teman-teman saya juga awalnya mindsetnya dulu tuh punya pemikiran gini, bikin karya teh malu karena takut nggak bagus. Dianggap ya ada yang jelek, dijudge jelek. Seperti salah satu aja, carilah sesuatu yang berbeda dan menonjol. Jadi kalau kita ingin lebih kalau kita termotivasi ingin lebih pintar, ingin lebih apa gitu ya, tapi aku mengambil jalur lebih kreatif. Jadi sesuatu yang berbeda dari orang lain. Karena karya itu tidak ada yang bagus dan tidak ada yang jelek. Yang ada adalah yang tepat dan kurang tepat. Iya. Sih kayaknya. Udah, aduh ya Allah. Langsung udah ini nonton asli. Nonton bareng yuk. Tampilkan editor. Halo teman-teman, kembali lagi di Osaka, obrolan seputar kampus. Di segmen kali ini kita akan ngebahas tentang mahasiswa berprestasi. Sebelumnya kenalin dulu, nama saya Ratna Cakra Tauzidi. Dan di sini saya tidak sendiri, saya ditemenin oleh mahasiswa yang lain. Yang salah satunya ada Abara dan Teh Iren. Halo. Halo. Gimana nih? Perkenalan dulu kali ya. Halo teman-teman, Krunesia, sahabat kru yang ada di Indonesia. Anjay. Perkenalkan, nama saya Baradin Almugni, biasa dipanggil Bara. Mahasiswa semester 7 Fakultas Komunikasi dan Informasi, Prodi Ilmu Komunikasi Peminatan Public Relations. Oke, sip. Mangga. Perkenalkan, saya Reni Sabra Aliza, biasa dipanggil dengan Iren. Saya Prodi Ilmu Komunikasi dan Konsentrasi Public Relations. Alhamdulillah sekarang di semester 5. Oke. Siap. Gimana nih kabarnya Teteh sama A? Alhamdulillah terlalu produktif bisa dibilang. Insyaallah. Gimana sih kan sekarang udah mulai perkuliahan offline nih. Nah, gimana sih yang tadinya dari online ke offline? Nah, gimana sih Teh, boleh diceritain nggak? Sebenarnya agak gimana ya? Terutama manajemen waktunya gitu. Kalau online kan kalau misalkan kita ada kegiatan di luar kampus atau di internal di kampus tuh masih bisa terbagi. Sekarang kan dari pagi sampai sore full di kampus. Bagaimana kayak tantangan terbaru sih sebenarnya kalau menjelang offline gitu ya. Itu sih sebenarnya di manajemen waktu. Oke. Gimana Abara? Kalau saya pribadi, karena kan kemarin juga ikut SIA semester antara, jadi udah ngalamin juga lah gimana peralihan dari yang tadinya kuliah online jadi offline. Perbedaannya dari yang biasanya bangun siang, karena emang nggak harus siap-siap kan kalau online, ini jadi harus bangun lebih pagi gitu, harus siap-siapnya ya harus lebih siap lah kalau offline. Oke. Gitu aja sih. Aman. Siap. Terus gimana nih ketemu maba-maba? Nah, gimana nih? Menurut aku juga kemarin jadi panitia PKKM. Iya, nah gimana? Banget bertemu sama maba. Sedangkan aku udah berapa tahun gitu ya kayak kegiatan PKKM online terus ya. Oh iya. Jadi sih excited banget ya maba secara langsung, tambah relasi juga sama adik gitu ya enggak. Iya. Betul. Nah, berbicara tentang mahasiswa berprestasi nih. Aduh, ngeri pokoknya ya. Gimana sih perasaannya, kan ini Akang Teteh tadi Tetehnya Teteh lah. Gimana perasaan Teteh gitu ketika mengikuti lomba-lomba lah gitu? Gimana sih perasaannya gitu ketika apalagi kan menang ya? Alhamdulillahnya menang. Coba dari Abara dulu deh. Gimana sih perasaannya gitu? Tentunya sangat bahagia ya, senang sekali pasti. dong yang pastinya. Karena kan kebetulan saya ini mengikuti kemarin di September Lomba Video Agustus yang ngadain GFF Garut Film Forum, dan juga kalau saya nggak salah ya panitianya juga dari teman-teman Fkominfo. Perasaannya sangat senang. Sebetulnya tidak menyangka karena awalnya mengikuti festival film ini bukan suatu kesengajaan, bukan sengaja dicari-cari apa nih ikut event film, enggak. Karena memang awalnya tuh karena ada ketertarikan juga sama film. Kemudian teman-teman mendukung, ada dari Kang Randy mungkin dari kru juga kan tahu. Nah, awalnya berbincang lah dengan dia gitu. Awalnya ya pure aja pengen berkarya gitu. Pengen berkarya, saya punya ide, akhirnya mengajaklah teman-teman yang lain untuk ikutan lomba film festival ini gitu. Kebetulan pengen buat dan ada kesempatan GFF ngadain lomba video Agustus, ya kenapa tidak dicoba, dan alhamdulillah menang. Teh Iren nih gimana Teh? Kemarin alhamdulillah kan semenjak masuk Fkominfo emang banyak banget beberapa bidang yang saya jalankan. Salah satu contohnya waktu saya semester 3 alhamdulillah saya juga mengikuti Duta Genre, alhamdulillah meraih juga Duta Genre berbakat tahun 2021. Mantap ya. Nah, tapi di situ kayak
jangan puas dulu deh, Iya. cari lagi pageant yang lain, sesuatu yang Betul. berbeda gitu ya. Barulah saya ikut yang pageant yang yang Sekarang ya Putri Pertanian ya Teh ya. Itu menyimpang banget ya dari ilmu komunikasi ke pertanian tuh gimana sih Teh? Dia menantang banget gitu Iya, ya. iya. Saya berkompetisi dengan latar belakang orang yang sangat berkompeten di bidang pertanian. Sedangkan saya kan Fkominfo. Iya. Sebenarnya waktu tantangannya sendiri gitu ya, waktu ikut pageant ini tuh 1 bulan itu saya mengikuti 2 perlombaan. Oh iya. Ya, yang pertama tuh LLDK Seni Tari Nasional di Kabupaten Ciamis itu alhamdulillah meraih juara harapan 2. Alhamdulillah. Mantap. Nah, abis itu tuh aku tuh langsung kayak sibuk banget mempelajari dunia pertanian cuma 1 bulan. Sedangkan kan pertanian itu luas banget ya. Iya. Belajar banyak banget juga bidang-bidangnya. Terus yang aku manfaatkan apa gitu. Tapi ya kita pelajari di Fkominfo kayak mengimplementasikan bagaimana seorang humas mengemas diri dengan 3B gitu ya. Iya. Beauty and Brain. Iya. Itu sih yang modal utama. Bagaimana kita mengimplementasikan dari segala bidang yang kita pelajari di luar gitu, dan sesuatu yang menantang, apalagi pertanian gitu. Iya. Makanya dari situ sebenarnya pertanian itu masih tabu di dunia remaja gitu, di milenial, karena masih dianggap pertanian masih dianggap sesuatu yang rendah. Iya, apa sih gitu pertanian? Apa sih ya? Kayak tabu gitu ya. Terus saya menantang ingin memutuskan rantai mindset dari setiap milenial bahwa pertanian itu sangat luar biasa sebenarnya gitu. Contohnya aja kayak presiden masih butuh beras kok, masih kayak apa ya, butuh tenaga kerja petani. Tapi kan nggak selamanya para petani ini panjang umur gitu ya, selalu tiap tahun harus regenerasi. Keren banget nih Teh Iren ini. Iya. Abara juga, aduh. Itu jejak Kakak tingkat. Karena emang kakak tingkat di Fkominfo itu pada keren. Mantap banget ya. Terus Abara juga kan ikutan apa sih? Kampus mengajar juga kan ya. Nah gimana sih ya? Boleh diceritain nggak? Gimana tuh? Mengajar itu salah satu program dari pemerintah juga. Iya. Kampus Merdeka, apa ya? MBKM tuh Merdeka Belajar Kampus Merdeka kalau saya nggak salah ya. Iya. Nah salah satunya itu ada program kampus mengajar. Jadi kita tuh diterjunkan semester 6 kalau nggak salah ya. Semester 6 kemarin. Jadi diterjunkan ke beberapa daerah yang memang sekolah dasarnya tuh dan SMP-nya akreditasinya ya mungkin di bawah standar lah ya. Iya. Dan juga banyak juga kok di sini bulan angkatan saya tuh berapa orang? 13 kalau nggak salah. 13. Dan juga banyak banget benefit yang diambil yang bisa didapatkan gitu selain dari uang saku, kemudian pengalaman sih yang paling penting walaupun nggak mengikuti KKN tapi ya punya pengalaman lah ya. sama lah pengalamannya di lapangan. Nggak jauh beda ya. Kalau KKN kan fokusnya lebih luas nih masyarakat, kalau kita kan lebih ke mengajar, pendidikan. Nah, gimana sih ya? Misalkan kalau ada yang pengen minat tuh, gimana tuh caranya gitu awalnya? Awalnya sih ya yang pertama harus ada konfirmasi dulu ya Ke kampusnya. Jangan sampai kita tuh apa ya bahasanya mungkin ngalengkahan lah. Oke. Ya ngalengkahan ke prodi lah gitu ya. Setidaknya ada prosedur yang harus dilalui seperti apa ya lampiran SKS dan sebagainya. Sebetulnya kesempatannya tuh sangat luas sekali kalau teman-teman mungkin yang lain berminat ya untuk mengikuti program kampus Merdeka ini khususnya kampus mengajar gitu. Kalau memang teman-teman punyai passion dalam bidang pendidikan dan juga ingin mengembangkan skill public speaking karena gini bedanya ketika kita berbicara di depan umum yang emang setara atau seumuran dengan kita terkadang malu. Nah bisa jadi bahan latihan juga. Iya sih benar sekali. Menarik banget nih. Oke. Terus apa sih motivasi kalian untuk mengikuti ajang-ajang seperti itu? Apa sih motivasinya gitu dalam diri itu apa? Motivasi sebenarnya lebih mengasah dan memperdalam lagi untuk pengukuran diri juga. Jadi jangan sampai sekarang alhamdulillah mendapat penobatan. Perjalanan kita tuh bukan cuma mendapat awarding selesai, enggak, itu masih ada perjalanan baru gitu. Bagaimana kita khususnya saya gitu punya tanggung jawab nih di Jawa Barat, ada permasalahan di pertanian, bagaimana sih mengatasinya gitu kan. Terus untuk memotivasinya itu menambah pengalaman dan tentunya relasi sih ya kan. Iya, betul banget. Oke, kita ikut ini gitu kan, alhamdulillah juga kayak gitu motivasinya. Siap. Ini sebelum ke Abara kita minum dulu aja. Iya. Udah dibuka ke lain. Gak disponsori kan ya? Gak ada. Aman. Gak disponsori le mineral ya. Masuk. Kenapa ya?
Bantuin Iren dong. Cewek mandiri Iren mah. Oke, lanjut ke Abara nih. Gimana Abara motivasinya? Motivasinya ya, awalnya gini, ketertarikan saya dalam bidang film itu ketika masa pandemi sebenarnya. Oh iya. Kalau dulu tuh saya melihat film tuh hanya sebatas hiburan. Ketika filmnya nggak ramai, udah nggak ramai gitu kan. Tapi terlebih dari itu, saya baru menyadari ketika lebih banyak ngobrol dengan orang-orang yang emang berkecimpung di dalam bidangnya. Kemudian saya juga punya teman yang emang ya mempunyai ketertarikan yang sama lah, mengubah pandangan saya tentang film. Jadi film itu tidak hanya sekedar sebagai hiburan, tetapi juga seringkali kan menggambarkan situasi sosial secara gamblang di dalam film. Terlebih juga selalu ada pesan-pesan yang dibawa oleh sutradara atau penulis dalam film tersebut. Kemudian motivasi saya dalam mengikuti ini sebetulnya awalnya tuh gini, saya tuh ngefans sama Firsa Besari. Ngefans sama Firsa Besari. Nah kalau Firsa Besari galau, curhat, jadi lagu. Kenapa enggak? Saya juga galau nih, curhat, jadilah film. Mantap. Jadi karya ya? Jadi karya. Jadi buat teman-teman, karena gini, buat teman-teman saya juga awalnya mindsetnya dulu tuh punya pemikiran gini, bikin karya teh malu karena takut nggak bagus. Dianggap ya ada yang jelek, dijudge jelek. Tapi sebenarnya karya itu nggak ada yang bagus dan nggak bagus, yang ada hanya yang tepat dan kurang tepat aja. Gitu. Bagaimana kita menempatkannya aja sih. Tapi nih pernah nggak sih Abara ketika membuat suatu karya, terus ada yang menjudge juga nih ke Abara jelek, butut misalkan atau kemana? Ada nggak kejadian seperti itu? Sejauh ini sih belum ya. Kalau dulu pernah, bukan karya ya mungkin bisa dibilang karya karena kan tugas itu kan membuat video dan lain sebagainya, bisa dikatakan karya juga kan? Kalau dulu tuh pernah sempat ada, itu kan PKL di salah satu perusahaan fotografi lah. Gitu. Kemudian laptop saya dipinjam, kemudian ada tugas saya buat video apa lupa lagi. Nah dan ada kata-kata dan juga mungkin videonya ya menurut ya kurang bagus dan lain sebagainya lah, saya nggak tahu. Kemudian ya sering kali dibahas gitu, tiap dari awal masuk PKL sampai akhir ya dibahas karya itu. Gitu. Walaupun ya sebenarnya nggak jadi masalah juga buat nulis aja. Gitu aja sih, nggak gimana menanggapinya, biasa aja dianggapnya. Kalau Teh Iren gimana nih, pernah gak sih mengalami kejadian yang bikin down gitu? Gimana nih? Yang bikin down itu sebenarnya diri sendiri sih, ekspektasi. Iya. Kayak kan kita ikut satu aja, ekspektasinya mungkin terlalu fokus sama kompetitifnya gitu. Kayak terlalu yang lain lebih ini yang terlalu banyak memilih orang lain. Kenapa tidak kalau kita yang fokus ke diri sendiri aja? Itu sih yang kayak merasa aduh insecure. Ya, salah satu ajang ini gitu ya, kayak merasa aduh orang lain mah berkompeten banget di dunia pertanian, aku cuma kayak belajar pertanian atau tidak, tapi aku nggak ya. Terus kayak oke lah mulai optimis, terus kayak gak apa-apa, aku proses sejauh ini untuk diri sendiri, mau menang atau tidak itu juga untuk diri sendiri, motivasi diri aja gitu. Oke. Jadi lebih ke memotivasi diri gitu kan, untuk nggak insecure, udah untuk nggak mikirin ke orang lain, tapi fokus aja ke diri sendiri. Itu juga kan kayak orang lain yang tahu aku ikut lomba ini menaruh ekspektasi sama aku, aduh aku jangan ngecewain mereka gitu. Banyak banget beban paling banget besar gitu dari luar. Iya gitu. Jadi udah deh, fokus aja. Selama menjalani kuliah nih, apa sih kesulitan terbesar yang pernah dihadapi gitu? Kalau di perkuliahan kan tadi di mana sih, di luar gitu. Sekarang kalau di internnya, di dalamnya gimana sih? Ada kesulitan nggak di masa-masa kuliah itu? Aku sih lebih kayak latar belakang keluarga gitu ya. Jadi sekarang aku kayak maghrib harus udah di rumah, jam 6 sore tuh kayak udah harus ada di rumah. Bagaimana aku ngelola waktu dari pagi sampai jam segitu, tapi dengan kegiatan yang banyak dari pagi sampai sore gitu ya. Iya. Abara gimana nih? Kesulitan mungkin kalau ada jadwal pagi sulit banget. Begadang pasti. Nggak tahu akhir-akhir ini semenjak pandemi sih kalau nggak salah ya. Jadi tidur tuh susah diatur. Diatur. Jadi harus tidur tuh minimal lebih dari jam 12 lah. Jadi bangunnya selalu siang gitu. Jadi kalau ada matkul pagi, itu yang kesulitannya gitu. Kalau dari mata kuliah, mungkin dulu deg-degan itu ketika mengikuti mata kuliah personality development. Iya sih, itu setuju banget.
enjoy. Dibawa enjoy aja. Ya by the way, mata kuliah di Vkom tuh kejutan semua ya. Kayak dari sini mah ya. Iya, nyantai gitu kan, nggak terlalu fokus Dan banget. yang paling saya suka tuh hitung-hitungannya cuma statistika aja. Iya, itu adalah incaran saya dari pertama sebenarnya masuk ini. Iya, saya tuh menghindari dari persoalan matematika. Kalau jujur ya, kan orang lain biasa, kamu apa sih tujuannya masuk Fkominfo kan? Lebih melatih sebagai public speaking dan lain-lain. Saya mah cuma menghindari matematika. Iya, seperti itu. Langsung aja nih, apa sih yang menjadi peristiwa yang tidak terlupakan gitu selama kalian mengikuti ajang-ajang gitu? Jadi mah di bagian prosesnya sih sebenarnya iya. sempat ngeluh. Aduh, kayaknya aku nggak bisa lanjutin. Itu sih kayak rasa-rasa ancaman diri sendiri, kayak insecure. Itu momen-momennya di bagian prosesnya. Tapi yang paling menyenangkan dari sebuah ajang itu yang bertemu dengan berbagai kompetitor yang luar biasa. Iya. Berasa lagi berkompetisi terus kayak, aduh tarian daerah ini keren banget nih, kayak berasa konser. Iya. Itu kayak menikmati ya, meskipun saya nggak di juara utama, cuma di kategori pendukung doang, di ya berbakat. Alhamdulillah saya berkesempatan untuk tampil jaipong juga di sana dengan latihan 2 hari. Wih, 2 hari. mantap. Nanti kamu tampil ya, karena dihadiri dari beberapa dinas juga yang menyampaikan. Oh oke, mana sendiri lagi gitu kan. Oke. Itu sih yang paling Tidak terlupakan. ya. Tapi teh penasaran itu narinya di online kan atau emang di offline? Offline ya. Oh, itu, oke. itu pun ketat banget gitu caranya menjaga protokol tentunya. Oke. Iya lupa. Aduh. Maaf ya, Bar. Terus siapkan jawab. Lupa terfokus sama Teh Iren yang cantik. Jadinya tuh aduh terfokus gitu dah. Iya. Public speaking juga bagus. Iya, aduh jadi teralihkan gitu ya. Si belik Abara ya, gimana Abara? Hal apa yang tidak bisa dilupakan? Sama lah kayak tadi Teh Iren pada prosesnya gitu. Kalau mungkin saya proses dalam pembuatan filmnya, karena kan menurut paham saya setidaknya paling sedikit departemen dalam pembuatan sebuah film pendek itu minimal ada 8, mulai dari penulis skenario, sutradara, DOP dan lain sebagainya lah, location manager dan lain sebagainya. Nah, dan dalam pembuatan film ini saya itu cuma berempat. Berempat tuh yang satu DOP, kemudian saya merangkap, kadang jadi stand lighting, kadang jadi ya main juga jadi talent, multitasking. Mantap. Kemudian yang satu lagi ada PHI dari kru juga, dia itu sebagai talent. Kemudian ada Kang Reja Rijaldi, mahasiswa Fkominfo juga. Karena gini, bukannya saya nggak mau ngajak yang lain, karena emang ini tuh film pertama saya juga gitu. Pertama kali juga saya menyutradarai, dan juga buat ngajak orang lain tuh ada sedikit malu gitu. Ada malu. Kalau misalkan teman-teman kan dengan sukarela nih membantu gitu. Dan alhamdulillahnya tanpa berekspektasi apapun dinobatkan menjadi juara. Datangnya pun sebenarnya karena kan 20 dari 21 nominasi. Iya. Nah, terus ada pas pengumuman kan yang diumumkan tuh jadi ada 7 nominasi. Iya. Kemudian ada tiga besar, juara 1, 2, 3. Nah, sebetulnya pas pengumumannya tuh saya kan datangnya berdua sama Reja. Kemudian ketika diumumkan juara ketiga, juara kedua, saya tuh udah pesimis lah, gak mungkin juara pertama gitu. Tapi pada akhirnya ya dinobatkan juara pertama, ya alhamdulillah. Kalau boleh tahu, Abara, itu teh filmnya teh menceritakan tentang apa sih? Soalnya kan saya juga pernah lihat ya di Insta story gitu kan, teman-teman. Kalau Insta story berarti itu teasernya aja, iya. Karena kan fullnya di YouTube berarti. Oh iya. Sih kayaknya. Oh, udah, aduh ya Allah. Langsung udah ini nonton asli. Nonton bareng yuk. Tampilkan editor. Boleh diceritain lah secara singkatnya gitu tentang apa sih? Sebenarnya ketika saya membuat film itu tentunya saya mempunyai pesan yang ingin disampaikan. Iya, tapi pada akhirnya interpretasi itu saya serahkan kembali kepada yang nonton. Oke. Tapi toh lamun misalkan saya berkesempatan untuk menceritakan background story-nya, yang tadi saya bilang, saya galau, curhat, jadi lagu. Nah, itu tuh film yang menceritakan insekuritas saya terhadap uang dan orang wanita. Dan karena udah nonton jadi
Keren. Kamu belum nonton sih jadi nggak tahu. Iya, aduh harus nonton. Terus yang di luar sana juga yang belum tahu kan, jadi Boleh. ada gambaran gitu. Tertarik nih, jadi kan ikut nonton gitu. Boleh buat teman-teman yang mau nonton ada di YouTube-nya GFF. Cari aja Story of Agus. Secara singkatnya ini gimana? Story of Agus ya udah. Oh, iya tadi. Menceritakan hanya menceritakan insekuritas. saya. Dalam kesempatan ini saya memilih kedua. Gitu kan, bangun untuk mewujudkannya. Kenapa tidak gitu. Iya. Apa ya, pesan yang ingin saya sampaikan, kegelisahan saya dituangkan ke dalam sebuah karya. Itu aja sih sebenarnya. Mantap ya. Menyebutkan motivasinya itu hari kan. Ya. Ada lagi nggak selain itu? Role model. Role model. Itu gimana tuh? Kenapa bisa terinspirasi? Selain Firsa Besari, karena kalau Firsa Besari dari dulu sih. Iya. Dia awalnya teman saya apa ya, mengenalkan lagu-lagu Firsa Besari, kok relate gitu dulu. Oke. Gitu. Nah terus kalau kesini kalau dari bidang film nih, Ya. yang menjadi role model saya yang pertama Angga Dwi Masa Soko, kemudian ada sutradara Pengabdi Setan itu Joko Anwar. Karena kenapa Angga Dwi Masa Soko? Kemarin filmnya keren, yang Mencuri Raden Saleh. Oh iya. Kemudian dari dulu juga saya itu nonton Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini, karya keren dia juga. Kemudian kalau dari Joko Anwar, saya itu apa ya, dia tuh backgroundnya bukan dari film, tapi bisa menjadi seorang sutradara. Nah, kenapa enggak? Saya juga kan ilmu komunikasi kan juga kan tidak spesifik nih belajar tentang film, walaupun di dalamnya ada sebenarnya, karena kan komunikasi massa itu salah satunya ada film gitu. Tapi bagaimana saya menjadikan Joko Anwar role model tuh, dia backgroundnya bukan dari film, tapi bisa membuat sebuah karya yang memang diakui luar biasa ya. Teh Ira nih, gimana nih Teh? Ada nggak idola gitu yang kayaknya gue pengen kayak dia gitu? Ada nggak sih? Sebenarnya kalau misalkan untuk role model sendiri untuk punya lingkungan terdekat kayak kating-katingnya, contohnya kayak Mbak Raden Salsa. Aku pernah lihat dari dulu waktu di SMA, SMA juga aku ikutan Duta Genre, jadi 2 kali ikutnya. Oke. Tetap. Sama dia, sekarang kan di psikolog gitu, kayak di dunia Iya. orang terdekat aku kayak dia juga bisa, aku why not gitu ya. Iya. Soalnya kan kekurangan kita yang kita anggap kekurangan jadi kelebihan. Ditutupin dengan ya skill contohnya. Jadi ya misalkan sang motivator saya itu selain untuk di lingkungan pendidikan, kalau di keluarga sih ayah. Ayah. Soalnya public speaking dari ayah gitu. Oh iya. Oh dulunya ayah juga suka itu gitu public speaking. Terus aktif banget di organisasi. Oh oke. Dan aku satu-satunya anak dari sekian kakak berlima saudara ini. Kayak aku doang yang aktif di organisasi. Oh iya. Gitu. Kalau misalkan buat idola di luar kayak ya gitu, kayak tadi kan Abara ini artis mungkin atau siapa, ada nggak ya? Belum ada sih. Belum ada. Kan biasanya kayak K-pop gitu kan. Ada sih Jihan ya. Oh iya. Pokoknya itu kan catwalk. Iya keren banget ya. Ada nggak sih tips gitu dari kalian buat kayak orang-orang yang di luar sana gitu, kalau misalkan ya ingin berkarya gitu, ya ada nggak sih tips and triknya gitu agar bisa jadi produktif, terus bisa terus mengeluarkan karya apa gitu-gitu? Ada nggak sih tips and triknya dari diri kalian masing-masing? Mungkin dari Abara, dari Teh. Kalau dari saya sih melawan rasa malas ya. Oke. Karena sebetulnya yang pertama melawan rasa malas, kemudian yang kedua konsisten. Oke. Menurut saya itu yang paling sulit. Kemudian ya seperti yang saya katakan tadi lah. Jadi berkarya itu jangan lihat bagus atau enggak ya. Kayaknya bakal diterima atau enggak ya, jangan. Berkarya mah berkarya aja gitu, bebas gitu. Jangan terpatok nunggu festival film atau dan lain sebagainya, nunggu event-event tertentu. Janganlah kalau menurut saya. Kalau mau berkarya ya berkarya aja gitu. Jangan dengerin dari orang lain lah, emang orang lain apa ngasih apa ke kita. Iya, betul banget. Fokus ke diri sendiri. Kalau Teh Irin gimana nih? Pertama tetapkan terus kita tuh apa, tujuannya apa, lalu tumbuhlah itu rasa motivasi kita. Dimana kita tumbuh motivasi, step by step yang kita lakukan pun akan konsisten tadi menurut Abara juga. Terus ya selain itu ya jangan dengarkan omongan orang lain ya. Kayak menemukan hard skill atau soft skill kita tuh apa, silahkan mulai aja.
carilah lingkungan yang mendukung skills kita. Contohnya tari, ya udah ikut UKM tari, atau public speaking, ikutan organisasi yang mendukung juga. Yang ya lingkungan ya. Jadi lingkungan yang mendukung, terus juga ya harus ada figur motivator. Iya, pasti. Jadi ya terus kayak ada yang namanya amati, tiru, dan improve. Kalau aku sih gitu. Jadi kayak oke lah amati, dia bisa mencapai seperti itu, seperti ini. Ya aku tiru gitu ya, tapi bukan tiru plagiarisme. Soalnya kadang kan, nah aku pribadi juga kan pernah ngerasain gitu kan, ya mau berkarya tapi orang teh banyak yang mencibir lah gitu. Jadi takut. iya mesti jadi pengen berkarya teh sieun gitu. Iya, terus kan takut ngecewain, takutnya naon sih sini mah ikutan kayak gini, apa sih gitu kan. Apa sih bagi butuh apa gimana, pasti ada rasa ketakutan seperti itu sih kalau menurut saya pribadi. Tapi tadi setelah mendengarkan dari Teh Iren, dari Teh Bara, saya juga menjadi Abara menjadi apa ya, menjadi termotivasi gitu, lebih termotivasi, jadi pengen ikutan kontes-kontes gitu kan, ajang-ajang biar lebih produktif dan berprestasi gitu. Juga menanggapi yang dari Ratna juga, yang bisa merasa takut dari orang lain, kamu itu masih berada di lingkungan yang kurang tepat. Dari yang lingkungan yang mendukung. Iya. Terus buktiin di situ, hai aku juga bisa loh, lihat aja proses aku gitu. Kalau mereka masih merhatiin kamu kayak takut gini, itu kan menjatuhkan mental kamu. Iya, juga. betul banget. Tapi silahkan mereka saksikan proses kamu di titik berhasil gitu. Mantap banget ya. Orang Abara. Terus gini tuh kan, kalau setiap ikutan ajang atau kontes kan kita suka melihat ya gitu, salahnya saya ya kalau misalnya setiap ikutan kontes suka melihat orang gitu batur mah leuwih, batur mah segana kieu jadi kayak iya gitu. Gimana sih ya kalau ngatasin itu gitu, ngatasin kalau berpikiran itu? Oke, ikuti salah satu aja. Carilah sesuatu yang berbeda dan menonjol. Jadi kalau kita ingin lebih kalau kita termotivasi ingin lebih pintar, ingin lebih apa gitu ya, tapi aku mengambil jalur lebih kreatif. Jadi sesuatu yang berbeda dari orang lain itu kan lebih tersenter gitu. Iya, betul. Misalkan orang lain mah kayak gini-gini, aku harus lebih pintar dari dia. Semua juga pintar, aku yakin mereka punya skill masing-masing. Tapi bagaimana kita mencari celah untuk menjadi center juri nih misalkan, ya udah kita mengambil jalur yang berbeda. Gitu. Jadi sisi kreatifnya aja sih. Sip. Menjadi motivasi. Jadi buat teman-teman nih, lingkungan tuh sangat menentukan prestasi tuh. Ya benar adanya. Iya. Kayaknya buat apalagi contoh nih, saya kan dulunya nggak ikut UKM Kru tuh. Kalau teman-teman yang lain kan dari semester 2 kalau nggak salah. Saya itu dari semester 4 gitu. Nah di semester 1 semester 2 tuh saya tuh nggak ikut apa-apa. Dan dulunya tuh emang apa ya, bisa dibilang anti organisasi, kupu-kupu mungkin ya. Kuliah pulang. Tapi ketika ada teman yang ngajakin masuk Kru dan juga emang pengen nih ngerasain gimana sih di organisasi itu, masuklah ke Kru. Dan emang teman-temannya juga sportif, kemudian emang mungkin ada juga teman-teman karena emang di Kru itu kan broadcasting, fotografi, videografi, desain. Nah, dan saya itu emang ketertarikannya ada di situ gitu. Jadi teman-teman yang lain juga kan ngumpul tuh di situ, ngumpul di Kru, jadi lebih termotivasi, jadi lebih semangat. Ada yang ngagengkeun, ada yang ngajak. Betul sekali ya. Jadi ngaruh pisan ya nyatanya lingkungan teh. Apalagi nih kayak orang-orang di luar sana pasti ada yang ngerasain gimana ya? Dia teh selalu terpengaruhi gitu ya. Jadi kalau ada kata-kata yang negatif teh emang jadi di pikiran, pikirin, overthinking kayak gitu. Gimana sih itu menurut pandangan Teteh sama kalau yang orang seperti itu gitu? Lebih ke be yourself. Oke. Ya, yourself udah kayak sendiri kembali lagi ya. Konsepnya itu kayak emang keterlibatan orang lain ke aku apa? Cari mendukung, nge-push kayak oke, aku terima. Jadi kadang orang tuh kalau menjudge itu kan ada dua tipe gitu ya. Ada yang iri. Iya, betul. Orang yang support tuh menjudge-nya membangun, kritiknya. Betul. Kamu nih kurangnya di sini, yuk kita gini yuk.
Kalau yang iri tuh kayak itu judge-nya nggak ada solusi. Menjatuhkan. Bisa bedain. Iya. Memilih lingkungan. Mana teman yang bisa kita dengarkan, mana yang bisa hiraukan aja. Harus berani tidak disukai orang. Jangan berekspektasi kita baik-baiknya di mata orang, kalau di hati orang lain jelek. Kita mau berusaha sekeras apapun, jangan. Dan juga butuh insecurity. Banyak ya. Bisa. Untuk karakter kita lebih kokoh lagi mengenai yourself, terus juga menjaga kesehatan mental kita dari ancaman orang lain, lingkungan yang tidak sehat. Banyak baca buku biar wawasannya lebih luas lagi mungkin ya selain itu. Iya. Oke, aku termotivasi seperti ini dari buku ini, kita jalan. Nah, Abara gimana? Udah ya tadi ya. Nah, gini nih. Terus kan kayak saya nih, saya tipe-tipe orangnya teh hoream kita mager gitu ya. Kalau apalagi baca buku kan, kayak tadi Teh Iren, Abara bilang buku teh, oh kenal deh teh buku kenal gitu kan. Soalnya pernah baca buku gitu kan, kayak malas gitu tuh. Gimana sih cara biar kita teh suka terhadap buku gitu? Gimana tuh? Ada gak? Ya mungkin cari dulu buku yang emang benar-benar tertarik. Saya sih. Kalau emang baca yang ringan-ringan dulu, mungkin novel. Oke. Terus kalau emang sebenarnya saya juga malas nih. Malas itu perihal memulainya aja. Iya sih, betul ya. Karena emang kalau udah dimulai nih, udah membaca seru juga kok. Iya. Itu sih kalau dari Karen gimana? Jadi tambahan ada korelasi dari tujuan membaca, tema apa sih yang akan kita baca, apa sih yang akan kita butuhkan. Yang contohnya misalkan insecure, oke, kita carilah buku yang tentang itu. Terus nyari buku terpopuler itu apa. Terus yang paling utama sih menurut aku harus ada salah satu teman aja yang sama-sama suka sefrekuensi gitu ya. Kita sharing. Terus kalau kita udah paham nih, aduh excited untuk menceritakan ke teman nih, harus ada teman yang mendengarkan. Harus banget. Jadi diskusi juga kan ya bisa. Ada teman yang mendengar, udah baca ini nih, dia tertarik. Oke. Menarik sekali. Buat yang di luar sana gitu ya, apalagi buat mahasiswa nih yang pengen aktif, pengen berkarya gitu, apa dari Abara mungkin? Teiren. Ada yang jenjang perguruan tinggi itu cuma sebentar ya, nggak terasa. Beda lagi kalau kita udah wisuda ya, bingung ya, kayak melangkah jenjang karir. Jadi manfaatkan kita nih sebagai status mahasiswa, menambah relasi, pengalaman sih nomor satu. Perbanyaklah pengalaman, jangan takut berproses, jangan takut gagal. Yang paling penting kita tuh harus mau melangkah lebih berani lagi, jangan takut. Ya satu lagi, Apa? harus tingkatkan Allah dan Nah, is number one. Ingat ya guys, Allah mah ya teh selalu nomor satu. membantu proses. Takbir. Iya. Harus balance ya teh ya, dibarengi juga. Oke. Abara ini gimana? Ini mungkin tadi udah 2 kali ya bilang, tapi ya emang harus diimplementasikan buat teman-teman yang mau berkaryalah. Karena karya itu tidak ada yang bagus dan tidak ada yang jelek. Yang ada adalah yang tepat dan kurang tepat. Iya. Insyaallah. Sudah terngiang-ngiang saja hampir hafal tadi. Oke. Bahkan motivasi buat orang lain lah. Iya, hashtag betul. Hashtag Abara. Mungkin itu aja obrolan kita hari ini. Sampai ketemu lagi di segmen Osaka selanjutnya. Bye bye.